Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita semuanya dapat berkumpul dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Muhammad Amin, Siti Nurhadiana, Suardi, Dea Nabila, Nur Fadlia, Anita Atriana, Cici Kirani, Nur Atira, Hera Aryani. Oh iya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Ibu senang deh kalian semua hadir dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini ibu akan membawakan materi terkait pembelajaran teks persuasi. Untuk itu, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih manfaat dan tujuan kita mengapa kita harus belajar teks persuasi. Teks persuasif ini memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide ataupun gagasan ataupun juga pendapat di dalam tulisan itu benar dan terbukti sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Jadi, secara sederhananya kita dapat memahami paragraf persuasi dalam ciri utamanya sebagai sebuah paragraf yang berusaha menarik, meyakinkan, dan merebut perhatian pada pembaca. Nah, untuk itu langsung saja di sini ibu akan membawakan materi persuasi dan lebih mendalamnya lagi ibu akan jelaskan supaya siswa di sini dapat mampu memahami pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan di sini ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian teks persuasi, ciri-ciri paragraf teks persuasi, jenis-jenis paragraf teks persuasi, syarat-syarat menyusun teks paragraf persuasi, dan juga ibu akan memberikan contoh dari teks persuasi di sini. Baik, langsung saja. Di sini ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks persuasi. Jadi dari namanya yakni persuasi atau persuasif atau adalah mengajak ataupun membujuk dan juga ataupun menyuruh. Di sini sesuai dengan arti katanya ya. Dan teks persuasi ini adalah sebuah teks berisikan kalimat-kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh arahan, larangan, ataupun perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis tersebut. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif karena isinya murni merupakan pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Maka dari itu, tidak jarang dalam teks persuasi ditemukan data-data pendukung untuk mendukung tulisan tersebut sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Nah, selanjutnya ciri-ciri paragraf teks persuasif. Ada 5 ciri dasar yang paling umum dan mudah dianalisa untuk paragraf persuasi. Antara lain adalah persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan juga pembaca. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan juga data. Nah, selanjutnya
persuasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan pembaca mau percaya dengan apa yang diterangkan oleh penulis dalam paragraf tersebut. Di dalam paragraf persuasi jenis propaganda ini banyak dijumpai juga di media cetak seperti majalah, portal berita online, surat kabar, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat menyusun paragraf teks persuasi. Di dalam menyusun paragraf persuasi terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, pilihan kata. Pada pilihan kata ini adalah hal yang kuat dalam teks persuasi dan adalah kata-katanya. Untuk itu dalam menulis teks persuasi kita harus memilih kata-kata yang tepat sekaligus juga menarik. Yang kedua, kemampuan mengolah emosi. Sesudah memilih kata-kata, kita juga harus bisa mengolah emosi pembaca. Artinya, penulis dapat mengobarkan atau meredam emosi pembaca melalui tulisan yang kita buat, khususnya untuk teks persuasi politik ataupun propaganda. Yang ketiga, bukti-bukti ataupun fakta selanjutnya yang kita perlu menambahkan bukti-bukti atau fakta untuk memperkuat gagasan yang kita tulis dalam teks persuasi. Selanjutnya, struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu yang berisi pengantar atau penyampaian tentang isu ataupun topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas di dalam teksnya. Yang kedua, rangkaian argumen, dan ini berupa sejumlah pendapat penulis ataupun pembicara terkait isu yang dibahas ataupun struktur sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen. Ketiga, pernyataan ajakan berisi dorongan kepada pembaca ataupun pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir, penegasan kembali berisi penegasan atau pernyataan sebelum yang dapat ditanda dengan kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan contoh teks persuasi agar semakin jelas. Coba perhatikan satu contoh teks persuasi singkat berikut ya. Nah, misalnya dengan judul ini, hindarilah rokok meskipun sebatang. Pada alinea pembuka ataupun pengenalan isu ini, rokok itu mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana 200 diantaranya beracun. Nah, di sini ada alinea penjelasnya, di mana yaitu rangkaian argumen. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, semakin besar pula dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Dampak negatif bagi perokok aktif dan pasif diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, dan juga impoten. Selain itu, gangguan kehamilan dan janin merupakan dampak negatif bagi wanita yang menjadi perokok aktif. Di sini ada kata alinea penutup ataupun pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Dengan demikian, karena dampak negatifnya begitu besar, hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari rokok, kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara, dan selain itu kita tidak merugikan orang lain. Baik, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Sampai di sini, apakah siswa semua sudah paham ataukah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada dan semuanya sudah jelas, maka dari itu Ibu akan membagi kelompok secara acak. Satu kelompok terdiri dari 4 hingga 5 peserta didik, dan di sini Ibu harap siswa berhitung. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok secara acak. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, dan siswa di sini berhitung 1 sampai 4. Kemudian siswa berkelompok berdasarkan nomor yang sama, misalnya nomor 1 dengan nomor 1, 2 dengan 2, begitupun dengan
akan diberi penghargaan. Dan silahkan cermati, berikan penguatan tentang bagian teks persuasif yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Dan diharapkan siswa di sini memperbaiki kerangka teks persuasif sesuai dengan tanggapan dan saran dari kelompok lain. Dan pada pertemuan kedua juga masih sama dengan kelompok yang sama, dan diharapkan pula siswa di sini secara individu berlatih menyimpulkan bagian-bagian kerangka persuasi secara bertahap sesuai dengan struktur teks persuasi yang telah dipaparkan tadi. Dan siswa di dalam kelompok saling menukarkan hasil menyimpulkan bagian-bagian teks persuasi untuk menyimpulkan isi paragrafnya. Laporkan hasil identifikasi tersebut, lalu simpulkan dan cermati penguatan tentang isi teks persuasi yang benar dari yang telah disampaikan dan pada setiap bagian struktur teks persuasi. Di sini silakan revisi hasil simpulan dan bagian-bagian teks persuasi sesuai dengan saran masukan dari teman sekelompoknya. Dan diharapkan siswa juga menyeting teks persuasif dari aspek penggunaan kata saran, ajakan,